Apakah saya mendengar roh? Panggilan bingung Yamapiko. Di sebuah desa yang damai yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi, hiduplah seorang wanita muda bernama Hikari. Dia sangat menyukai petualangan, terutama menjelajahi pegunungan yang menjulang di atas desanya. Para penduduk desa sering menceritakan tentang roh misterius bernama Yamapiko yang konon tinggal di pegunungan. Roh ini dikatakan menyebabkan gema di bukit ketika seseorang memanggil, suara mereka akan kembali, terkadang terdengar aneh atau membingungkan. Beberapa orang percaya bahwa gema tersebut adalah jawaban dari Yamapiko, tetapi tak ada yang benar-benar tahu pasti. Suatu pagi yang jernih dan sejuk, Hikari memutuskan untuk pergi berpetualang. Dia ingin mencapai puncak gunung tertinggi, yang belum pernah didaki oleh seorang pun dari desa. Semua orang memperingatkannya untuk berhati-hati dan memberitahu tentang Yamapiko. Tetapi Hikari menganggap cerita-cerita itu hanya legenda lama. Dia menyiapkan makanan dan air, mengenakan sepatu botnya, dan berangkat sendirian. Saat Hikari mendaki lebih tinggi, udara semakin dingin, dan hutan di sekitarnya mulai menipis. Pohon-pohon semakin kecil, dan keheningan semakin dalam. Satu-satunya suara adalah derap salju di bawah sepatu botnya. Hikari merasa seolah-olah dia sedang berjalan ke dunia yang hanya dihuni oleh alam, jauh dari desa dan cerita-cerita yang ada. Setelah beberapa waktu, Hikari sampai di sebuah jalur sempit di gunung dan memutuskan untuk beristirahat. Dia duduk di sebuah batu besar dan memandang ke bawah ke desa yang kini tampak jauh di bawah. Itu sangat tenang. Dia menutup matanya sejenak, menikmati ketenangan itu. Namun, kemudian, dari kejauhan, dia mendengar sesuatu. Awalnya sangat pelan, seperti bisikan di angin. Lalu, itu semakin jelas. Hingga dia menyadari itu adalah suara yang memanggil namanya. Hikari, Hikari. Suara itu menggema lagi, hampir seperti membalasnya. Hikari terdiam. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Satu-satunya suara yang dia buat adalah derap langkah kakinya. Dia menoleh, melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu sepertinya berasal dari dalam gunung itu sendiri. Itu bukan angin atau hewan, itu adalah namanya, diucapkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hikari, suara itu memanggil lagi, tetapi kali ini terdengar lebih mendesak, hampir seperti merintih. Jantung Hikari mulai berdetak kencang. Dia tahu dia tidak sendirian di pegunungan, tetapi kali ini berbeda. Suara itu bukan hanya gema, itu adalah sesuatu yang lebih. Yamapiko, cerita-cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang tua terlintas dalam pikirannya. Yamapiko dikatakan meniru suara untuk membingungkan orang, membuat mereka tersesat, atau bahkan menghilang. Beberapa orang mengatakan Yamapiko adalah penipu, yang bermain-main dengan para pelancong yang terlalu jauh menjelajah ke dalam gunung. Meski takut, rasa ingin tahu Hikari membuatnya terus berjalan. Dia berpikir, mungkin roh ini mengujiku, atau mungkin ia ingin aku menemukan sesuatu yang penting. Jadi, dia mengikuti suara itu, semakin dalam menuju gunung. Meskipun udara semakin dingin dan jalannya tampak berputar-putar dengan cara yang aneh. Setelah waktu yang lama, Hikari tiba di sebuah kuil tersembunyi. Kuil itu kecil, tua, dan terlupakan oleh banyak orang. Balok-balok kayu kuil itu sudah lapuk, dan anak tangga batu sudah retak. Di atas kuil, berdiri patung rubah dengan mata yang gelap dan kosong. Udara di sekitar kuil itu terasa berbeda, terisi dengan sesuatu yang kuno. Hikari mendekati kuil itu, merasakan tarikan aneh. Dia meraih dan menyentuh batu itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu, suara Yamapiko kembali, tetapi kali ini, itu bukan memanggil namanya. Sekarang, Hikari mendengar suara-suara orang lain, suara-suara mereka yang pernah datang ke pegunungan sebelumnya dan tak pernah kembali. Mereka menangis, terhilang, meminta bantuan. Tanah di bawah kaki Hikari mulai bergetar, dan udara menjadi berat. Yamapiko sangat kuat. Itu lebih dari sekadar gema, itu adalah roh dari gunung, yang menjaga rahasianya. Dan menguji mereka yang berani mendaki setinggi itu. Hikari menyadari bahwa Yamapiko tidak mencoba menipunya. Roh itu telah memanggilnya ke kuil ini dengan alasan. Ia ingin melihat apakah Hikari cukup berani untuk mencapai tempat tersembunyi ini dan memahami pentingnya. Itu bukan hanya soal gema, itu soal menghormati gunung, sejarahnya, dan roh-roh yang hidup di sana. Dengan napas dalam, Hikari berbalik untuk meninggalkan kuil. Dia masih bisa mendengar suara-suara halus dari Yamapiko yang menggema di belakangnya.
Tetapi sekarang mereka tidak terdengar menakutkan. Mereka terdengar lebih seperti pengingat, sebuah peringatan lembut, dan tanda rasa hormat untuk gunung. Hikari berjalan hati-hati menuruni gunung. Jalannya kini lebih jelas dan udaranya lebih hangat. Ketika dia mencapai desa, dia merasa kedamaian yang dalam. Dia tahu bahwa Yamapiko telah mengujinya, tetapi dia berhasil melewatinya. Sejak hari itu, setiap kali Hikari mengunjungi pegunungan, dia akan mendengar gema halus dari namanya di angin. Itu menjadi pengingat bahwa Yamapiko selalu mengawasi, membimbing mereka yang mendengarkan, dan melindungi gunung dari mereka yang tidak memahami kekuatannya.